mereka besok bakal lawan Malut. Kalau mereka udah lawan Malut, mereka kedua. Beda 2 poin sama Borneo. Masa Persib lagi? Pertanyaan gue gitu. Masa Persib lagi? Selamat datang kembali di Ruang Pandit dan 3 besar Super League. Ini lagi panas banget nih karena kemarin tiba-tiba, sebenarnya bukan tiba-tiba ya. Kalau gue pribadi udah memprediksi kalau obrolan-obrolan kita kan, Persib menang lawan Borneo. Yes. Itu. Ya itu udah diprediksi ya. Diprediksi Tapi apakah Borneo kalah dari Bali itu diprediksi juga? Nah itu enggak tuh, jujur enggak yang itu. Sebenarnya titik baliknya kan di situ ya. Kalau Persib Kalau Persib memang sebenarnya tinggal lanjutin aja. Emang udah gitu. Emang udah susah lawan Persib di kandang. Bener, berat. Lawan Bojan Hodak tuh aduh berat tuh. Itu padahal udah unggul duluan kan Borneo kan 1-0 gitu. Dan ya kemenangan Persib kemarin tuh jadi bikin apa ya? Persaingan di papan atas nih sangat panas nih. Dempet-dempetan. Kompetisi baru dimulai sebenarnya sekarang nih. Kompetisi baru dimulai. Iya Borneo habis baru kalahan, terus yang di bawahnya baru lagi konsisten-konsistennya. Benar. Jadi Borneo saat ini masih memimpin dengan 33 poin dengan Persija yang ada di bawahnya. Selisih 4 poin, 29. Dan yang ketiga itu Persib Bandung dengan 28 poin. Yang ke bawahnya itu masih agak cukup jauh 6 poin. PSIM 22 sama Malut juga sama 22. Nah, ya kan kita bahas nih. Borneo FC 2 kekalahan beruntun. Apakah ini jadi titik balik mereka untuk semakin turun atau justru mereka bisa bounce back? Nah, karena kemarin kan ada kan statementnya Fajar kan gitu. Oh iya. Kalau gua ngelihat tuh mentalitinya bagus tuh. Gitu artinya ya orang-orang sibuk aja ngurusin 2 kalahan. Kan kemarin juga kita 11 kali beruntun gitu. Tapi sebetulnya dari Borneo sendiri juga mesti aware ya karena dalam waktu dekat agenda tandang mereka bakal banyak nih. Kemarin dari Bandung terus langsung naik kereta ke Bandung Surabaya. Habis itu terus mereka juga ada away lagi kalau nggak salah ke Malut ya. Malut. Jadi jadi apa ya, jadwal ketat di depan. Gak bisa dianggap enteng juga Persebaya walaupun juga lagi inkonsisten di musim ini. Konsisten bos. Seri 4 kali. Seri 4 kali itu konsisten tuh. Makanya bertandang ke gak semua tim bisa menang di GBT gitu. Oke. Maksudnya Persija doang maksudnya. Persib menang. Persib menang. Persib menang di GBT kan? Enggak, kemarin GBL. Oh belum. Itu di GBL ya. Iya. Enggak maksudnya ya Borneo juga harus waspada, jangan lengah lah walaupun baru 2 kali kalah dan 11 menang beruntun, tapi kan di bawah mereka itu ibarat basket tuh kalau misalkan cuma 1 3 point juga udah kepepet gitu. Jadi momentumnya sebetulnya sekarang Borneo mau terus-terusan nunduk dan meratapi nasib atau mau bangkit dan balik lagi ke mentalitas sebelumnya gitu. Terlepas dari kita tahu nggak ada ketidakhadiran Rivaldo Pokpahan juga berpengaruh sama permainan tim. Iya. Ya terlepas dari itu ya harusnya nih momentum buat Borneo untuk alarm buat Borneo mumpung belum kesalip sama Persija dan Persib. Lo harus benerin permainan dulu sekarang. Oke. Kalau lu Mas gimana? Apakah lu ngeliatnya ya udah ini emang lagi kalah aja gitu, besok mah bakal menang lagi, atau ya justru ini Borneo is being Borneo? Ya itu. Jadi kan sebenarnya yang sering kita singgung, Borneo ini trennya dari beberapa musim terakhir kan memang ya seperti ini ya. Ketika di awal-awal ngegas, tapi ada momen ketika di setengah musim tuh penurunannya cukup signifikan sehingga yang tadinya peluang juaranya gede langsung menipis. Itu ada beberapa kali kejadian walaupun di beberapa musim yang lalu ketika mereka juara regular series ya itu cukup konsisten di ujung-ujung musim walaupun di endingnya ngasih gelar juga ke yang lain. Capek-capek gitu tapi trofi orang. Iya, cuman butuh 2 pertandingan untuk juara doang yang satunya. Gitu, tapi Borneo being Borneo dan ternyata momentum kekalahannya ada di sebelum paruh musim gitu kejadiannya, dan itu cukup mengejutkan. Kalah di kandang sendiri dari Bali ya, walaupun ya sebenarnya Liga Indonesia selalu unpredictable ya pada akhirnya.
ketika Borneo dianggap masih akan unbeaten lawan Bali, ternyata kalah, dan pertandingan berikutnya lawan Persib kita udah memprediksi ini momentum kalahnya gitu. Walaupun Borneo bisa aja mengejutkan juga, tapi ya sesuai prediksi akhirnya kalah juga. Dan ini sebenarnya jadi PR banget untuk Borneo karena benar kata Abdi, mereka bakal melalui serangkaian laga away yang cukup banyak ya. Selain Persebaya Malut ada beberapa away juga, Persis kalau nggak salah. Sampai akhir Januari mereka lebih banyak away-nya daripada home-nya. Dan itu jadi momentum pelecutnya Borneo nih. Lu bisa naik nggak dengan kondisi lu nggak dikasih privilege main home setelah ini gitu. Lu bakal menghadapi tantangan away. Karena berbanding terbalik dengan Persib yang masih nyimpan 1 pertandingan kan lawan Malut. Bahkan kalau mereka menang lawan Malut selisihnya jadi 2 poin kalau nggak salah. 2 poin, dan nanti setelah itu kan Persib masih ada tantangan lawan Bangkok ya kalau nggak salah. Bangkok. Setelah lawan Bangkok ini lawan Bangkok jadi momen krusial juga buat Persib. Kalau mereka bisa menang, katakanlah lolos, mereka bakal mindset ke depannya lebih positif banget gitu menghadapi serangkaian laga di mana mereka bakal lebih banyak home-nya ketimbang away-nya, paling nggak sampai Januari akhir gitu. Dan ini jadi berbanding terbalik dengan antara Persib sama Borneo gitu. Jadi keuntungannya lebih berpihak ke Persib, dan ini yang harus dipikirkan Borneo gimana caranya bounce back untuk membangkitkan kembali mentalitas mereka yang terpuruk di 2 pertandingan terakhir itu. Oke, tapi gue juga cukup kaget ya bahwa ketidakhadirannya Rivaldo Pakpahani ternyata cukup berpengaruh gitu. Gue kira maksudnya oke lah, dia salah satu pemain yang memang cukup signifikan gitu perkembangannya musim ini dan sangat membantu si Kei Hirose. Tapi gue nggak sadar bahwa ternyata perannya sepenting itu gitu, bahwa Borneo terlalu mudah dieksploitasi dari sisi transisi defense ya. Kita ngelihat dari gol Persib yang ketiga terakhir tuh, itu aneh banget tuh. Itu pada diem tuh pemain itu. Bahkan untuk transisi ke menyerang gitu, transisi positif, itu kan biasanya perannya Rivaldo Pakpahan di situ kan. Dia yang potong umpan gitu, dia yang langsung ke depan gitu. Nah itu kemarin gak ada tuh, lawan Bali juga akhirnya kayak gitu. Offense-nya jadi stuck tuh. Lawan Bali, lawan Persib, mereka cuma nyetak 1 gol dan kebobolan 3 gol lawan Persib. Padahal sebelumnya cuman kebobolan kayaknya 5 gol doang deh. Nadio tuh 8 soalnya sekarang. Sebelumnya 5 gol, tiba-tiba Persib kebobolan 3 gol. Itu baru juga tuh Nadio tuh musim ini tuh. Gimana tadi? Kalau sebetulnya lihatnya ternyata secara data Rivaldo Pakpahan gak main, Borneo kalah 2 kali. Tapi kalau kita ngeliat pertandingan lawan Bali dan lawan Persib, sebetulnya kan Borneo juga gak sepasif itu juga gitu. Di pertandingan lawan Bali masih sempat serangannya masih tetap intens lah. Kemarin juga lawan Persib, Sihran lumayan intens juga, maksudnya cukup intensitas serangan ke Persib. Jadi gak serta-merta Rivaldo Pakpahan gak ada kosongnya gitu. Tapi sebetulnya lebih ke sana. Cuman memang secara statistik, secara kebetulan memang Rivaldo Pakpahan gak ada, Borneo kalah gitu. Kalau menurut gue sih sebetulnya memang ini masih bisa diantisipasi sama Lefundes buat di pertandingan away nanti lawan Persebaya dan Malut gitu. Jadi nggak bisa dengan alasan kita kurang pemain nih atau pemain kita tidak melakukan instruksi sesuai latihan gitu. Jadi masih ada nggak jadi alasan lah. Gue akan juga Lefundes nggak menjadikan itu alasan. Iya. Tapi memang sebenarnya kalau di away kan imbang juga sebenarnya udah bagus kan. Kalau away ya, apalagi away lawan tim-tim yang secara rekor di kandangnya memang bagus gitu, kayak Persib, kayak Persebaya mungkin nanti gitu, Malut yang memang bagus sebenarnya di Gelora Kiraha, Persija gitu. Kemarin kan Bali lawan Persija juga imbang tuh. Emang Bali ini kadang tricky juga gitu. Malut lawan Persija juga imbang nih, Jess. Iya, benar tuh 2 tim tuh. Maksudnya Bali ini tricky juga kan, tiba-tiba makanya menang gitu. Padahal defense-nya kuat banget. Padahal awal musim kayak gini Persebaya ya. Iya. Sekarang jadi Bali. Defense-nya kuat banget itu ini. Tapi oke lah. Borneo, Persib dari tadi yang diomongin. Persija 6 pertandingan terakhir menang terus. Gimana? Menurut gue memang Persija nih tim yang apa ya, secara kedalaman cukup bagus. Mungkin tidak sebaik Persib, tapi cukup bagus gitu untuk berjuang di
title race inilah masih oke lah buat berjuang. Tapi konsistensi ya gue masih cukup meragukan kalau gue pribadi. Iya. Kalau lu gimana sih? Sebetulnya iya, sebenarnya kan Persija sejauh ini juga nggak ada badai cedera yang kayak gimana gitu. Pemain-pemain player mereka masih tetap bisa tampil. Yang bikin mereka nggak bisa tampil paling akumulasi gitu. Ada Rido, ada Alano yang beberapa kali harus absen karena kartu justru bukan karena cedera. Dan kalau ngomongin ke dalam squad emang sebetulnya antara tim utama dengan tim cadangannya juga Persija nih agak-agak ya nggak sedalam Persib gitu. Jujur aja sejauh ini ada Fabio Calonigo dan Van Basten Souza yang di tengah juga main bagus. Tapi kita belum tahu nih Persija kalau misalkan satu dari dua orang ini aja cedera gitu kan. Nah, kemarin sih emang melawan PSM Vigo Dennis sempat masuk. Tapi kan ya itu nggak bisa jadi penilaian penuh lah. Ada beberapa pemain-pemain di ruang ganti pun pemain-pemain sawangan semua gitu. Pemain-pemain muda gitu. Kayaknya yang belum siap buat diterus tuh yang gitu-gitu. Belum siap untuk ada di level jadi pilar tim gitu. Sedangkan Borneo ya kayak gitulah ya. Maksudnya kita belum tahu nih kedalamannya nih. Karena secara 11 kemenangan tuh winning timnya gak pernah berubah. Kan? Mungkin di depan kedalamannya. Tapi Persib ini. Karena kalau lebih bagus dari siapa. Kedalaman dari sisi manapun Persib emang keras ini tim. Iya. Dalam banget gitu maksudnya. Bahwa Ramon Tanque gak ngegolin kemarin-kemarin ya karena kurang hoki aja. Ketika dia dapat hokinya yang golin tuh orang. Nah itu maksud gua Persija itu tadi dibilang Calonigo sama Van Bastinya ini nih belum kelihatan siapa nih penggantinya. Walaupun di beberapa pertandingan terakhir apalagi gue cukup mengkhawatirkan adalah Persija selalu kesulitan nyari gol pertama. Oke lah ketika mereka udah golin pertama, gol-gol lain biasanya muncul gitu. Tapi gol pertama ini susah banget biasanya. Apalagi ngelawan tim-tim yang low block kayak PSM kemarin. Wah berat itu. Berat tuh Persija tuh yang lawan tim kayak gitu. Masih sulit gitu. Walaupun secara mentalitas cukup oke. Karena comeback terus nih tim gitu. Habis kebobolan bisa ngebalas sampai 3. Kalau menurut lu gimana Mas Persija? Persija kalau ngeliat ya dari gambaran sekarang emang udah gambaran besarnya di akhir musim akan seperti ini. 3 kuda pacu paling ya. Antara Borneo, Persija. Cuman kita gak tahu siapa yang di atas, siapa yang peringkat 2, peringkat 3. Gambaran umumnya akan seperti ini bertahan. Masalahnya kan tinggal gimana. Benar tadi ketebalan skuad itu ngaruh gitu. Persib diuntungkan karena mereka main di ACL ya. Jadi otomatis membuat mereka menumpuk pemain sebanyak mungkin gitu. Sehingga untuk ketebalan skuad mereka lebih unggul dibanding Persija, dibanding Borneo mungkin ya. Borneo emang filosofinya selalu the change the winning team. Ya itu pada akhirnya yang bikin mereka nggak punya opsi kedua ya, plan B-nya gitu ketika Peralta atau Kehirosek hilang, mereka mungkin akan kehilangan roh permainan. Persija juga sebenarnya kan udah pernah kita bahas juga. Ini masalahnya kan Persija selain masalah di laga kandang, selain itu juga gimana kalau 1-2 pemain vitalnya itu harus absen karena cedera atau karena akumulasi kartu, dan itu udah beberapa kejadian kayak kemarin mungkin bisa diantisipasi kayak ketika Rido absen gitu ada penggantinya gitu. Gitu dan Alano juga absen, itu juga sempat jadi masalah cuman tapi akhirnya bisa diatasi juga gitu. Tapi masalahnya ini kan maraton ya Persija bisa nggak gitu untuk mengoptimalkan skuad yang ada, atau mereka harus butuh evaluasi untuk berbenah nanti di putaran kedua, menambal sulam skuadnya gitu, karena mereka udah tahu nih ketika 1-2 pemain hilang kok sepincang ini gitu kan. Berarti harus ada yang diperbaiki nih di putaran kedua gitu. Apalagi ya titik baliknya juga mereka masih bakal ngelawan Persib dalam waktu dekat kan. Itu juga jadi awal Januari. Jadi penting juga, itu jadi bahan evaluasi juga mungkin untuk si Mauricio Sousa kalau skuadnya emang udah sekuat itu nggak sih untuk menandingi Persib gitu. Kalau belum lawan Borneo kan mereka kalah gitu. Kalau lawan Persib juga kalah berarti kan berarti di title race gue di urutan ketiga dong gitu. Iya benar. Akhirnya logikanya berpikirnya kan gitu. Itu yang akan jadi bahan evaluasi nantinya sih. Oke, kalau Persib nih. Nah, kita ke Persib nih terakhir karena Persib juga kan dia main di ACL 2 ya, dan
semoga ketika video ini tayang Persib tuh udah menang gitu. Udah memastikan diri masuk ke 16 besar. Dan mereka besok bakal lawan Malut. Kalau mereka udah lawan Malut, mereka kedua. Beda 2 poin sama Borneo. Masa Persib lagi? Pertanyaan gue gitu. Masa Persib lagi? Gimana ini? Tapi kalau misalkan dari materi pemain, kedalaman squad, skema bermain sejauh ini Persib salah satu yang paling konsisten di liga. Kalau nggak bisa dibilang paling konsisten ya, karena kalau lu bilang masa Persib lagi, ya dari segi permainan mereka matang dari segala lini. Squad pemain juga, kedalaman squad tim utama dan tim backupnya juga bagus gitu. Kalau apa faktor yang bikin Persib gagal dalam title race di Super League kali ini gitu? Kalau bisa dibilang kita main di ACL tetap aja kok di ACL menang juga, di Liga bisa menang juga gitu. Mesti emang udah mantep dari segala lini nih di manajemen yang baru ini nih. Iya. Gue lihat sih itu dia. Gitu. Kalau memang nantinya akan back to back ya di atas lapangan mereka punya kualitas. Iya. Oke, itu dia. Makanya maksud gue dengan Persib yang di ACL ini mereka mindsetnya bagus banget ya. Iya. Maksudnya mereka mempersiapkan pemain-pemain asing yang memang siap main untuk tampil di ACL. Iya. Bahkan ketika William nih, ada William yang disebut-sebut Bojan, oke dia gak masuk skema tim, udah langsung di depak aja gitu. Gampangnya tuh gue gak butuh lu. Iya, padahal gitu sebenarnya William tuh pemain bagus gitu sebenarnya. Tapi gak masuk skema. Tetapi udah dibuang gitu. Dengan kedalaman mereka yang ada sekarang, mereka gak takut gitu siapapun mendepak siapapun. Ya, jadi kalau ada narasi yang terbangun, masa sih Persib lagi, masa sih nggak ada perubahan ya, masalahnya kan yang lainnya ngapain. Itu bisa maksud gue itu. Iya, jangan sampai yang beredar tuh sama kayak konsep Liga Petani di di Liga Jerman atau Malaysia. Masa sih ya apa di Malaysia lah gitu. Masa sih GDT lagi, masa sih Bayern Munchen lagi. Ya yang lainnya bisa nggak? Kalau mau ya berjuang lah, berusaha lah. Jangan nyalain yang tim yang overpower gitu. Itu dia. Maksudnya crab mentality ya, lu jago sendiri lo. Tapi memang Persib ini suka gitu ya. Maksudnya di 2 musim ke belakang ketika mereka juara, di awal musim tuh mereka nggak terlalu superior. Tapi ketika mereka udah ketemu nih, oke, di musim pertama sama Luis Mia nggak masuk gitu. Luis Mia nggak tune in sama timnya. Tiba-tiba Bojan Hodak masuk tengah musim, langsung win streak berapa kali tuh, nggak kalah, menang akhirnya juara. Terus di musim kedua sama kayak gitu, karena timnya memang nggak berubah, tapi ada Tyron pemain baru. Oke, adaptasi 5 pertandingan atau 10 pertandingan tiba-tiba menang terus, juara lagi. Nah sama musim ini juga kayak gitu. Awal musim kita kan ngelihat bahkan Persib kalah sama Persijap. Imbang lawan PSIM. Terus kalah lagi sama Persita. Orang kan langsung, wah masa iya. Waktunya hold down. Oke, waktunya kamu turun. Tapi ternyata. Tapi sebetulnya kayak gini-gini kan yang hasil lawan Persijap lawan Persita itu kan yang akhirnya bikin orang atau kita tuh kayak, kok lu kalah sih? Satu sisi gitu, kok lu kalah sih? Gitu. Sedangkan ekspektasi kita sama tim ini kayaknya ini udah mantep banget ini tim gitu. Iya. So far kalau ditanya apa yang bikin Persib gagal juara, ya kejutan-kejutan macam Persijap dan Persita sih sebetulnya. Tapi maksud gue biasanya kalau Persib udah konsisten kayak gini, udah susah biasanya gantiin. Ada. Jawabannya adalah tinggal gimana klub gede kalau kata gue. Iya itu juga sama gimana cara menghentikan Persib adalah bikin perselisihan antara Bojan Hodak dengan manajemen. Sampai akhirnya Bojan Hodak mundur. Susah kayaknya di titik ini. Masa gitu. Masa di titik ini manajemen. Masa gitu. Di titik ini manajemen nurut-nurut aja deh. Iya, kayaknya nggak bisa. Ya kalau nggak bisa gitu ya udah. Susah. Hal-hal. Soalnya kan juara bertahan yang pelatihnya ada masalah sama manajemen. Kayak Liverpool dong. Tapi kan ujungnya mau salah yang ditendang kan. Oke. Iya gitu. Tapi itulah gue sih jujurnya nggak melihat masih belum menemukan apa alasan Persib gagal juara musim ini dengan performa yang belakangan mereka kasih lihat. Kalau lu gimana Mas? Masih yakin dengan Persib konsisten? Ya maksudnya di dalam perburuan ini maksudnya Persib ada di peringkat berapa menurut lu? Apa dia lebih diunggulkan atau siapa? Peluang Persib dengan kondisi sekarang ya, dengan kondisi 2 kekalahan beruntun Borneo, peluang Persib
bisa dibilang paling besar untuk bisa ada di peringkat teratas di akhir musim. Tapi balik lagi semua tergantung seberapa langkah mereka di ACL itu pertama. Oke. Seberapa konsisten pemain-pemain pilar mereka di lapangan. Konsisten gak cuma dalam hal permainan tapi juga dalam hal fisik, stamina sama kebugaran gitu. Itu penting banget. Sisanya berharap ya itulah kejutan dan keajaiban yang muncul. Kok berharap Mas? Maksudnya Ya, kenapa? maksudnya kalau bukan berharap. Kalau nggak ada gitu. Kesannya, Kalau tanpa iyalah, kayak gitu itulah. lah ya. Saya sih gak berharap. Berharap. Iya. Apa nih? Ya jujur sih sebenarnya pingin Fans Borneo nih. gantilah gitu dikit. Maksudnya- Persib besok lah musim depan lagi. Sekarang ACL dulu aja, ACL ke final. Tapi kan kalau mau lolos ACL lagi harus juara. Gitu kalau kata Bobotoh. Lah kan emang rencananya Persib lawan Al Nassr di final. Berat lawan Sadio Mane. Joao Felix. Nah, iya kita udah Berat. siap-siap spanduk Cristiano Ronaldo di GBLA nanti. Oh iya, nanti siapa? Etam kena perangkap offsetnya Inigo Martinez ntar. Kena offset rapnya Inigo Martinez tuh Etam ntar. Itulah maksudnya anjir dengan Andre Ujung, Ramon Tankwe, Iya. William Barros, Tom Hai tambahannya. Bahkan ada isu-isunya Joey Pelupesi ya kan. Ya gimana gitu kan. Berat lah Persib. Kecuali memang Persija nanti putaran kedua bisa nambah pemain tuh di lini tengah. Mungkin buat nambah nomor 10 yang belum konsisten atau penggantinya Van Basten dan Calonego. Kalau Borneo ya kayaknya nyari konsistensinya aja nih Borneo lah. Don't being Borneo lah. Jangan sesekali jangan jadi Borneo lah maksudnya. Semoga Borneo maksudnya punya apa ya ingatan waktu reguler seriesnya kembali lah gitu kan. Maksudnya bisa sampai akhir musim paling enggak mereka compete gitu. Karena kan biasanya tiba-tiba enggak sampai akhir musim udah enggak compete. Borneo kan kayak gitu. Tapi mudah-mudahan ya musim ini bisa compete. Mudah-mudahan kapan sih terakhir Kalimantan juara Liga Indonesia? Enggak pada rindu apa Kalimantan kan? Iya. Borneo. Oh iya. Kemarin kan Sulawesi, dalam waktu dekat kan PSM. Jangan sampai dibilang nanti Jawa sentris mulu gitu. Iya. Kapan tim Kalimantan terakhir juara Liga? Nah, coba ingetin ya di kolom komentar. Nah, itu ya. Jadi kalau menurut kalian siapa yang paling diunggulkan, yang paling kalian favoritkan untuk juara musim ini dari 3 tim yang teratas saat ini, yaitu Borneo, Persija atau Persib. Coba komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.